Football Universe. Striker ini tidak suka mendribble bola melewati lawan. Dia lebih suka menanti umpan di dekat kotak penalti dan mencetak gol dengan satu sentuhan. Finishingnya sangat berkelas, dan ini adalah kisah Hugo Sanchez yang melegenda itu. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dalam sepak bola ada sebuah istilah yang cukup populer, diucapkan pandit luar negeri, yaitu tap immersion striker. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seorang striker yang hanya efektif ketika berada di kotak penalti. Artinya striker ini sangat jarang ditemui menggiring bola dari tengah lapangan, kemudian mencetak gol. Dia lebih banyak berada di sekitar kotak penalti, mencari ruang, mendapatkan umpan, kemudian dengan satu sentuhan akan melakukan finishing yang ajaib. Di era 80-an ada seorang striker yang sangat identik dengan istilah ini. Dia jarang menggiring bola, tetapi ketajamannya di dalam kotak penalti tak diragukan lagi. Dengan hanya satu sentuhan, banyak gol-gol ajaib tercipta dari kakinya. Dan striker tersebut bernama Hugo Sanchez. Nama lengkapnya adalah Hugo Sanchez Marquez. Dia lahir di kota Mexico City pada tanggal 11 Juli 1958. Ayahnya bernama Hector Sanchez, yang juga mantan pemain sepak bola yang bermain untuk klub Liga Meksiko, Asturias FC. Sejak kecil, Hugo dan kakak perempuannya telah diperkenalkan dengan sepak bola oleh ayahnya. Di waktu kosong, mereka biasanya bermain sepak bola bersama sang ayah di halaman rumah. Hal inilah yang membuat kecintaan Hugo terhadap sepak bola telah ada sejak dia masih balita. Hugo kecil juga senang melakukan aktivitas olahraga lainnya. Salah satunya adalah senam. Kakak perempuannya mendalami olahraga senam dan di usianya yang ke-12 tahun, dia sudah terpilih untuk masuk tim nasional senam Meksiko untuk Olimpiade. Karena hal tersebut, Hugo senang ke gym menemani kakaknya ini dan menirukan gerakan-gerakan senam kakaknya. Hugo kecil dapat melakukan gerakan-gerakan senam yang sangat sulit, seperti handstand, rolling, jumping with rolling, headstand, backflip, dan sebagainya dengan sempurna. Hugo kemudian tumbuh menjadi anak yang sangat atletis. Dia memiliki kemampuan sepak bola yang cukup baik. Dia juga memiliki kemampuan senam, sehingga semua anggota tubuhnya memiliki fleksibilitas dan power yang sangat optimal. Biasanya pemain sepak bola memiliki tubuh bagian bawah yang kuat, tetapi tubuh bagian atasnya tidak terlalu kuat. Tetapi Hugo berbeda. Dia memiliki tubuh atas dan bawah yang sama kuat. Hal ini yang membuatnya pada usia 14 tahun sudah dapat menembus seleksi klub di kotanya yang bernama Universidad Nacional atau yang disingkat UNAM. Klub ini bermain di divisi utama Liga Meksiko, dan karena itu saat dia keterima di klub ini, ayahnya sangat senang. Hugo kemudian dimainkan di klub junior UNAM pada tahun 1972. Dan disinilah Hugo banyak belajar tentang sepak bola dari pelatih-pelatih yang cukup berpengalaman. Selama hampir 2 tahun di tim junior UNAM, penampilan Hugo terus meningkat. Ketajamannya sebagai seorang striker terlihat jelas ketika dia hampir selalu mencetak gol di setiap pertandingan UNAM junior. Karena hal ini maka dia pun masuk radar pantauan pelatih tim nasional Meksiko. Dan pada tahun 1975, di usianya yang ke-16 tahun, dia akhirnya dipanggil untuk mewakili tim nasional Meksiko di turnamen Pan Amerika. Striker muda ini tak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut, dan dia langsung mengantarkan Meksiko memenangkan medali emas di turnamen ini. Dari kesuksesan di turnamen Pan Amerika, Hugo kemudian kembali dipilih untuk mewakili Meksiko di Olimpiade 1976 Kanada. Di turnamen ini Hugo menunjukkan ketajamannya dengan mencetak beberapa gol indah.
Hal tersebut membuatnya langsung dipromosikan ke tim senior U6 sepulangnya dari Olimpiade. Hugo sangat senang akan hal ini dan mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Akan tetapi waktu itu kontrak pemain bola di Meksiko gajinya tidak terlalu besar, sehingga dia pun bermain sepak bola sambil kuliah jurusan kedokteran gigi. Di U6 senior, Hugo langsung diturunkan sebanyak 27 kali di musim 1976-1977. Dia pun mampu mencetak 7 gol serta mengantarkan U6 menjuarai Liga Meksiko. Dari bangku cadangan di musim 1977-1978, Hugo kemudian dijadikan striker utama. Dan di musim ini, dia mampu menaikkan jumlah golnya menjadi 11 gol. Kepercayaan yang diberikan kepadanya berbuah manis di musim ketiganya ketika dia mampu menjadi top skor Liga Meksiko dengan 28 gol. Di musim ini dia juga menjadi pemain terbaik Liga Meksiko. Di musim 1979-1980, Hugo tambah menggila dengan 32 golnya. Dan disinilah pemuda 20 tahun ini kemudian diberi julukan Hugol atau Hugo Gol. Di musim 1980-1981, Hugo kembali mengantarkan U6 juara Liga Meksiko dengan 26 golnya. Dia juga sukses membuat U6 juara CONCACAF dan Copa Interamericana. Kehadiran Hugo di U6 benar-benar menjadi berkah tersendiri bagi klub ini, sehingga fans sangat menyayanginya di sana. Hal unik yang terjadi saat Hugo bermain di U6 adalah saat jeda Liga Meksiko. Dirinya meminta untuk dipinjamkan ke klub Liga Amerika Serikat yang bernama San Diego Soccer. Waktu itu Liga Amerika Serikat hanya berlangsung dalam 3 bulan, sehingga Hugo dapat bermain di sana saat jeda. Alasan utama Hugo adalah untuk mendapatkan bayaran lebih karena Liga Meksiko bayarannya sangat kecil. Di Liga Amerika Serikat, Hugo seperti alien dari planet lain. Dia mencetak gol dengan mudahnya dan dengan gaya-gaya yang unik. Di musim pertamanya saja dia mampu mencetak 12 gol dari 17 kali penampilannya, sekaligus mengantarkan klubnya juara liga. Di musim peminjaman kedua lebih gila lagi. Hugo mencetak 14 gol dari 15 kali penampilan. Kedahsyatan Hugo ini kemudian terdengar sampai ke telinga scouting salah satu klub besar La Liga, yaitu Atletico Madrid. Mereka pun rela datang ke Liga Amerika Serikat untuk melihat permainan Hugo. Dan di awal musim 1981-1982, akhirnya Atletico Madrid resmi meminjam Hugo dari U6. Hugo yang masih berusia 23 tahun waktu itu tiba di Spanyol dengan agak kaget, karena ternyata permainan sepak bola di Spanyol lebih maju. Banyak pemain-pemain hebat di sana, dan Hugo kali ini harus melakukan penyesuaian dengan cepat. Sebanyak 20 kali kesempatan bermain didapatinya musim ini, dan dia mampu mencetak 8 gol. Pelatih Atletico sangat senang dengan penyesuaian yang ditunjukkan Hugo. Tetapi godaan datang di akhir musim. Ketika Atletico ingin mempermanenkan Hugo menjadi pemain mereka, ternyata Arsenal telah menawar Hugo dari U6 dengan harga yang lebih besar. Tetapi Hugo akhirnya memilih tetap di Atletico karena dia lebih nyaman di Spanyol yang bahasanya sama dengan Meksiko. Perlahan tapi pasti Hugo kemudian menunjukkan kualitas terbaiknya saat berseragam Atletico Madrid. Sentuhan ajaibnya di kotak penalti selalu dapat menghasilkan gol. Dia cepat, dia kuat, dan sangat lincah sehingga bek-bek lawan sulit menjaganya. Hal yang juga menjadi kelebihan Hugo adalah dia mampu melakukan gol-gol akrobatik dan bicycle kick dengan sangat indah. Kemampuannya dalam olahraga senam ternyata dimanfaatkan Hugo di sepak bola juga. Dia mampu melompat tinggi saat menyundul, dan keseimbangannya yang prima membuatnya selalu tangguh di udara maupun di lapangan. Musim kedua Hugo di Atletico Madrid, dia pun dimainkan bukan sebagai cadangan lagi, dan tampil di semua pertandingan mereka serta mencetak 22 gol. Hanya berselisih 2 dari top skor utama La Liga. Atletico Madrid juga dibawanya finish di posisi ketiga, dan namanya mulai dikenal lebih luas.
Hugo kini menjadi tumpuan utama Atletico di lini depan. Dia pun sepertinya tak berhenti membuat gol demi gol. Musim 1983-1984 dilewatinya dengan 19 gol. Dia pun mencapai puncak performanya untuk Atletico Madrid di musim berikutnya, 1984-1985. Di musim ini tak ada yang dapat menghentikannya menjadi top skor La Liga dengan 26 gol. Kegemilangannya ini juga membawa dampak ke Atletico karena mereka berhasil memenangkan Copa del Rey lagi setelah 9 tahun puasa gelar. Fans Atletico sangat menyanjungnya, tetapi mereka pun khawatir karena semakin gemilang nama Hugo Sanchez, maka pasti akan ada penawaran besar dari klub-klub lain untuknya. Fans pun membuat tulisan raksasa di dalam stadion saat Hugo bertanding, dan mereka memintanya tetap bersama Atletico. Fans juga membujuk pihak manajemen agar menolak semua penawaran klub Liga Spanyol, terutama Real Madrid dan Barcelona. Mereka menyarankan agar klub memulangkannya saja ke U6, agar tak merugikan di kemudian hari. Fans sangat senang ketika mendengar kabar bahwa penawaran fantastis Bayern Munchen ditolak mentah-mentah oleh Hugo. Tetapi fans sangat sedih ketika mendengar bahwa penawaran super fantastis Real Madrid, yaitu sebesar 250 juta peso, akhirnya diterima Hugo. Ini adalah pukulan yang sangat berat, karena di sisi lain Real Madrid akan menjadi sangat kuat dengan kehadiran Hugo. Pada tanggal 19 Juli 1985, Hugo Sanchez resmi diperkenalkan di depan 50.000 fans Real Madrid, dan kehadirannya disambut dengan sangat meriah. Hugo melengkapi skuad Real Madrid yang dinamakan La Quinta del Buitre. Nama-nama pemain hebat seperti Emilio Butragueño, Manuel Sanchez, Martin Vázquez, Michel, dan Miguel Verdesa mendapatkan tambahan kekuatan baru yang akan membuat mereka semakin solid. Di Real Madrid ini, Hugo Sanchez benar-benar mendapatkan dukungan yang sangat berarti. Di lini depan, dia tak terbendung dan selalu dapat meneror gawang lawan-lawan Real Madrid dengan brutal. Hugo Sanchez adalah striker yang tak suka mendribling bola. Dia adalah tipikal striker yang suka mencetak gol dengan satu sentuhan. Dia akan mencari posisi di kotak penalti yang strategis, sehingga memudahkan kawan-kawannya mengirimkan umpan. Kemudian dengan skill yang dimilikinya, dia akan menjangkau bola tersebut dan melepaskan tendangan keras, sentuhan unik, heading, atau bahkan gaya favoritnya, bicycle kick, untuk menjebol gawang. Tembakannya selalu akurat dan keras, sehingga kiper-kiper lawan akan sangat kesulitan menjangkaunya. Salah satu kemampuan Hugo Sanchez yang tak dimiliki striker-striker lain adalah kemampuan mengeksekusi penalti. Mentalnya sangat tangguh, dan saat menendang penalti, dia selalu menendangnya dengan sangat keras tetapi terarah. Dia pun menjadi salah satu pemain di dunia dengan rasio penalti tertinggi, yaitu mencetak 73 gol dari 75 penalti selama karirnya. Ini berarti rasio akurasi penaltinya adalah 97%. Kehadiran Hugo Sanchez di Real Madrid langsung membuat klub putih ini mendominasi La Liga. Padahal waktu itu Barcelona juga sedang jaya-jayanya karena dilatih oleh Johan Cruyff dan memiliki skuad yang dipenuhi bintang-bintang besar. Akan tetapi teror Real Madrid dan Hugo Sanchez tak mampu dibendung Barcelona. Real Madrid dibawanya menjuarai La Liga 5 musim berturut-turut, memenangkan 3 kali Supercopa de España, 1 buah Copa del Rey, dan 1 buah UEFA Cup. Hugo Sanchez juga memenangkan penghargaan top skor La Liga dalam 4 musim berturut-turut, yang pencapaian tertingginya adalah mencetak 38 gol dari 35 pertandingan di musim 1989-1990. Di musim ini dia juga mencetak 45 gol di semua kompetisi dari 47 pertandingan yang dimainkannya. Hal yang fenomenal adalah dari 45 gol tersebut, 38 gol dicetaknya hanya dengan 1 sentuhan. Hal ini yang membedakannya dengan striker lainnya. Di Real Madrid, Hugo Sanchez mendapatkan julukan Penta Pichichi karena mampu memenangkan 4 gelar top skor. Dia pun memperkuat tim ibu kota Spanyol ini sampai berusia 34 tahun.
Setelah itu dia kembali ke kampung halamannya bermain di klub Liga Meksiko Amerika. Hugo Sanchez masih terus bermain sepak bola di Liga Meksiko dan Liga Amerika sampai usianya mencapai 39 tahun. Pada tahun 1997, dia pun memutuskan gantung sepatu bersama klub Atletico Celaya. Untuk tim nasional Meksiko, Hugo Sanchez tampil dari tahun 1977 sampai tahun 1994 dengan catatan 58 laga dan 29 gol. Dia menjadi bagian dari tim nasional Meksiko yang tampil di Piala Dunia 1978, 1986, dan 1994. Copa America 1993 menjadi turnamen terbaik yang pernah dimainkan Hugo Sanchez bagi Meksiko, karena dia mampu mengantarkan negeri Sombrero menembus babak final sebelum dikalahkan Argentina. Meskipun tak ada satu gelar pun yang berhasil dibawanya untuk Meksiko, tetapi Hugo Sanchez dimasukkan ke dalam salah satu pemain Meksiko terbaik sepanjang zaman yang pernah ada. Dia adalah striker yang sangat lengkap. Dia memiliki finishing yang luar biasa hebat. Dia juga adalah salah satu raja bicycle kick. Fans Real Madrid akan selalu mengenangnya sebagai salah satu tap-in Morsan striker kebanggaan mereka. Hala Madrid.